Oke, teman-teman, Miss Nita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu mengenai membaca sastra ya. Di sini Miss Nita akan lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya adalah simpulan makna simbol dan isi tersirat dalam cerpen maupun fabel. Nah, cerpen dan fabel itu memiliki simbol-simbol tersendiri yang biasanya diungkapkan dalam bahasa yang digunakan oleh penulis. Penulis mengungkapkan perasaan, pikiran, dan idenya dengan bahasa yang khas. Simbol-simbol yang digunakan penulis untuk mengungkapkan ide dan perasaannya tersebut memiliki makna tersendiri. Simbol-simbol itulah yang akan ditafsirkan atau dimaknai oleh pembaca. Nah, adapun makna tersirat itu merupakan sebuah bacaan yang tidak tertulis secara jelas atau maknanya tidak tertulis di teks. Nah, kemudian baik cerpen maupun fabel itu di dalamnya mengandung makna tersirat. Makna tersirat isi cerpen dan fabel dapat diketahui setelah pembaca memahami unsur-unsur intrinsik dari kedua karya sastra tersebut. Nah, adapun contohnya Miss Nita akan membahas di berikutnya ya. Silakan disimak. Di sini Miss Nita ada contoh soal 2 nomor ya. Di sini masih dengan cerpen maupun dongeng. Oke, pertanyaan pertama, makna simbol kata bunga dalam kutipan tersebut adalah, dan yang kedua, isi tersirat kutipan cerpen tersebut adalah. Kita akan baca langsung teksnya ya. Miss Nita akan bacakan teksnya. Ayah mengamati aku dari atas ke bawah. Ia berdiri dan menjangkau tangan kananku. Katanya, untuk apa bunga ini, heh? Aku tidak tahu karena apa telah mencintai bunga di tanganku ini. Ayah meraih, merenggutnya dari tanganku. Kulihat bungkah otot tangan ayah yang menggenggam bunga kecil-kecil itu. Aku menahan untuk tidak berteriak. Laki-laki tidak perlu bunga, Buyung. Kalau perempuan, bolehlah. Tetapi engkau laki-laki. Ayah melemparkan bunga itu. Aku menjerit. Ayah pergi. Ibu masih berdiri. Aku membungkuk mengambil bunga itu dan membawanya ke kamar. Nah, kita sudah bisa menemukan ya kata bunga itu maknanya apa. Nah, kita lihat di pilihan gandanya. Yang A, bunga melambangkan keindahan sehingga tidak boleh dipetik. Yang kedua, yang B, bunga melambangkan kesucian hanya boleh dipandang kesuciannya. Kemudian, yang ketiga, yang C, bunga melambangkan kelembutan sehingga identik dengan perempuan. Yang D, bunga melambangkan kemurnian yang harus dilindungi. Nah, di sini perhatikan kalimat yang menyatakan bahwa laki-laki tidak perlu bunga. Oleh karena itu, bunga identik dengan perempuan yang memiliki hati lembut. Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Nah, yang kedua, isi tersirat kutipan cerpen tersebut adalah, kita langsung melihat ke pilihan gandanya ya. Nah, isi tersirat dalam kutipan cerpen ini berarti simpulan atau intisari dari cerpen tersebut. Nah, kutipan cerpen tersebut menceritakan kemarahan tokoh ayah pada Buyung, yaitu anaknya laki-laki, ketika melihat tokoh Buyung menggenggam bunga. Menurut tokoh ayah, tokoh Buyung itu tidak pantas menggenggam bunga. Perempuanlah yang lebih pantas menggenggam bunga. Dalam kutipan tersebut tersirat bahwa bunga melambangkan kelembutan yang pantas untuk perempuan. Nah, tokoh Buyung adalah anak laki-laki yang tidak memerlukan bunga. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang A. Ayah tidak ingin Buyung memiliki sifat lembut seperti perempuan. Gitu ya. Pembahasan selanjutnya adalah simpulan sebab akibat konflik dalam cerpen maupun fabel. Nah, konflik ini merupakan kejadian yang tergolong penting atau unsur esensial dalam pengembangan alur atau plot.
Nah, kemampuan pengarang untuk membangun konflik melalui berbagai peristiwa akan menentukan kadar kemenarikan dari cerita yang dihasilkan. Nah, adapun contohnya Miss Nita akan berikan berikutnya ya. Silakan disimak. Nah, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, pertanyaannya adalah penyebab konflik dalam kutipan cerpen adalah. Kemudian yang kedua, akibat konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah. Kita langsung baca teksnya ya. Ketika esoknya Tini mesti belanja lagi, toko itu kelihatan begitu ramai. Semua buah tomat terjual habis. Kali ini saya tidak bisa memberimu tomat, besok saja ya, doakan dagangan saya laku, kata pemilik toko menghibur Tini. Tini kemudian melempar belanjaannya. Dia tidak pulang ke rumah. Tini merasa semua orang mencuri tomatnya. Di tengah sebuah jalan raya, Tini berhenti. Ia melihat semua benda bergerak ramai ke sana kemari, keasikan yang rasanya belum pernah didapatinya. Nah, kita akan bahas dulu soal yang nomor 1, penyebab dari konflik dalam kutipan cerpen tersebut. Nah, konflik itu akan muncul jika ada penyebabnya. Konflik dalam kutipan cerpen tersebut dialami oleh tokoh Tini saat Tini merasa kecewa. Nah, penyebab konflik Tini kecewa adalah ia tidak diberi tomat oleh pemilik toko karena tomat terjual habis. Jadi, penyebab konflik dalam kutipan cerpen tersebut terdapat pada pilihan jawaban yang C, yaitu pemilik toko tidak memberi tomat kepada Tini. Untuk soal yang berikutnya, akibat konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah, kita bisa melihat konflik yang dialami tokoh Tini akan menimbulkan akibat pastinya ya. Nah, tokoh Tini kecewa karena tidak diberi tomat oleh pemilik toko, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ia marah, lalu melempar belanjaannya dan tidak pulang ke rumah. Jadi, akibat konflik dari kutipan cerpen tersebut terdapat pada pilihan jawaban yang A, yaitu Tini melempar belanjaannya dan tidak pulang ke rumah. Untuk pembahasan selanjutnya adalah perbandingan pola pengembangan penggunaan bahasa dalam cerpen dan fabel. Nah, untuk pola pengembangan ini ada yang namanya alur atau plot, merupakan bagian dari unsur intrinsik suatu karya sastra. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Akan tetapi, pola pengembangan cerita suatu cerpen atau fabel tidaklah seragam. Di sini Miss Nita mempunyai contoh soal. Silakan disimak, ada kutipan fabel 1 dan kutipan fabel 2 ya. Untuk pertanyaannya, perbedaan penggunaan bahasa pada kutipan fabel tersebut adalah, nah untuk soal seperti ini, kita wajib membaca kedua teksnya. Teks yang pertama, seekor singa merengut dan menderam kepada seekor nyamuk yang asyik terbang berlegar di kepalanya ketika dia coba melelapkan mata. Pergi kamu dari sini sebelum aku memijakmu dengan aku tidak takut padamu, kata nyamuk memperolok kakiku. Kamu mungkin digelar Raja Rimba, tapi aku lebih kuat daripada kamu. Aku juga boleh membuktikannya. Mari berlawan dan lihat siapa yang menang. Singa pun bersetuju. Nyamuk dengan pantas menjunam ke arah singa dan menggigitnya bertalu-talu di hidung dan telinganya. Ketika coba memijak nyamuk itu, singa tercakar diri sendiri dengan kukunya yang tajam hingga berdarah. Cukuplah, kamu menang, menjerit singa. Nah, untuk teks yang kedua, kita baca ya. Pada suatu musim yang sangat kering, di mana saat itu burung-burung pun sangat sulit mendapat sedikit air untuk diminum. Seekor burung gagak menemukan sebuah kendi yang berisikan sedikit air, tetapi kendi tersebut merupakan sebuah kendi yang tinggi dengan leher kendi yang sempit. Bagaimanapun, burung gagak tersebut berusaha untuk mencoba meminum air yang berada di dalam kendi.
dia tetap tidak dapat mencapainya. Burung gagak tersebut hampir merasa putus asa dan merasa akan meninggal karena kehausan. Oke, kita lihat ya, dari kutipan Fabel 1 itu menggunakan bahasa Melayu, yaitu ada kata cuba ya. Nah, kutipan Fabel 2 menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat pada pilihan jawaban yang D, yaitu menggunakan bahasa Melayu, dan yang kutipan kedua menggunakan bahasa Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya adalah komentar isi, pola pengembangan, dan bahasa. Setiap karya sastra perlu diberi komentar atau penilaian oleh pembaca. Komentar atau penilaian terhadap karya sastra dari segi isi, pola pengembangan, dan bahasanya. Seseorang yang akan memberi komentar harus membaca karya itu terlebih dahulu. Jika sudah dicermati benar, barulah ia dapat mengomentari karya yang bersangkutan. Memberi komentar atau penilaian terhadap suatu karya terdapat dalam resensi buku ya. Salah satu unsur resensi tersebut berupa keunggulan dan kelemahan karya. Oke, kita akan mencoba untuk membahas soal terkait ini ya. Miss Nita akan memberikan contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal yang pertanyaannya adalah paragraf yang menyatakan kelemahan buku adalah, kita akan lihat kutipan dari data bukunya ya. Pertama, judulnya Fairis, penerbit Esti Kinasih, penerbit PT Gramedia Pustaka, cetakan ke-18 Juli 2012. Tebalnya 304 halaman, jenis bukunya adalah fiksi remaja. Nah, di sini kelemahan buku terdapat pada pilihan jawaban yang A. Perhatikan kata kunci kekurangan. Pilihan jawaban B merupakan kelebihan buku, pilihan jawaban C merupakan identitas pengarang, dan pilihan jawaban yang D merupakan sinopsis. Oke, sekian pembahasan untuk persiapan materi UN ya. Semoga teman-teman semua dapat memahami, dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.